Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rise Susanti, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021, Program Studi Bahasa Indonesia, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Saya akan melaksanakan PPL siklus ketiga di SMA Negeri 10 Muaro Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa. Bahasa Indonesia. Ketua kelas, silahkan kamu pimpin doa dulu sebelum memulai pelajaran. Berdoa mulai. Terima kasih ya Zahwan sudah memimpin doa kita kali ini. Semoga pelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Anissa? Hadir, Bu. Zahwan? Hadir, Bu. Bagus, anak kelas 10 MIA 3 memang rajin-rajin semua, pertahankan ya. Memang pada masa pandemi sekarang, kita semua harus bisa menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Untuk selanjutnya, apakah ada anak-anak Ibu yang masih ingat kita belajar apa minggu lalu? Kalau minggu lalu kita belajar menemukan ide pokok dan nulis ringkasan dari tes laporan hasil observasi, Bu. Iya, bagus. Berarti teman-teman kamu semua masih ingat pelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang struktur teks LHO dan cara menemukan gagasan pokok serta menuliskan ringkasan. Kasih tepuk tangan dulu untuk teman-temanmu. Untuk pelajaran hari ini kita masih membahas tentang laporan hasil observasi, yaitu pada KD 3.2, yaitu menganalisis teks laporan hasil observasi dari aspek kebahasaannya. Tujuan pembelajarannya yaitu kamu bisa menentukan apa-apa saja aspek kebahasaan yang ada di teks pertama laporan hasil observasi dan teks keduanya. Jadi kamu membandingkan apa-apa saja aspek kebahasaannya. Sebelumnya Ibu sudah mengirim bahan ajar di WA Group. Ada yang tahu? Sudah ada dibaca? Apa saja yang ada di situ? Bu, Renisa, ya, apa Renisa? aspek kebahasaan teks LHO itu ada beberapa bagian, Bu. Ya, bagus Renisa. Dalam kebahasaan teks laporan hasil observasi itu kita mengenal beberapa istilah kata dan frasa. Kemudian ada beberapa jenis kalimat. Kalimat deskripsi itu kalimat yang bagaimana? Menggambarkan. Bagus. Untuk awal ini berarti kalian semua sudah belajar mandiri di rumah. Ibu kasih aplaus jempol-jempol untuk kamu semua. Anak-anak Ibu hebat semua. Sebelum Ibu terangkan, kalian sudah belajar mandiri di rumah dulu. Baik, perhatikan ke depan. Kita akan lihat bersama-sama ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi itu ada menggunakan kata nomina atau kata benda. Contohnya, ada apa? Rumah. Baik, lanjut ada istilah verba, yaitu kata kerja. Apa contohnya? Menyiram. Verba itu merupakan kata kerja yang kita lakukan. Kalau kita melakukan sesuatu berarti sudah bekerja. Afiksasi atau imbuhan. Selain ada kata dasar, kalau kata itu ada awalan, ada akhiran, berarti itu disebut adanya tambahan afiksasi. Ini, apa contohnya di sini? Menyiram. Apa kata dasarnya? Siram. Mendapat awalan menjadi menyiram. Oke, bagus. Ada pertanyaan sampai di situ? Tidak bisa dimengerti ya, Nak? Iya, bagus, hebat anak Ibu. Lanjut kita ke materi berikutnya,
itu ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi adalah kalimat yang berisikan penjelasan umum tentang suatu benda. Ya, bagus. Terima kasih ya Iva. Kalimat definisi itu mencirikan pengertian sebuah objek, apakah benda ataupun apa yang kamu artikan. Menggunakan kata-kata apa tandanya definisi itu? Menggunakan kata adalah, merupakan, yaitu. Terus kita lanjutkan ya. Ibu akan melihat contoh teks atau paragraf. Kamu bisa lihat di depan. Dan dapat digolongkan menjadi golongan A, B, O, dan AB. Coba Zahwan, apa yang verbanya? Menyalurkan. Bagus Zahwan, ternyata Zahwan bisa menemukan lagi kata kerja yang tepat, yaitu menyalurkan. Terima kasih Zahwan, kamu lebih teliti lagi selanjutnya. Kita akan masuk ke kalimat deskripsi. Siapa yang bisa? Ya, silakan Sapitri. Terdapat sekitar 3,5 liter darah pada rata-rata tubuh manusia. Pintar. Sudah paham untuk beda kalimat definisi dan deskripsi semuanya? Bisa dimengerti, Nak? Baik. Lanjut ke kalimat kompleks. Siapa yang bisa? Silahkan. Terdapat 3 jenis pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Bagus, terima kasih. Apa bukti kalimat itu kompleks, Tamami? Karena ada kata apa? Karena ada kata dan. Iya, karena ada kata dan. Dan itu penanda kalimat majemung. Terima kasih anak-anak ibu semua. Setelah selesai membahas materinya, kita akan masuk ke latihannya lagi. Sebelumnya kamu ibu minta berkelompok dulu ya. Anak-anak ibu semua, ini ibu bagikan LKPD-nya, silahkan kamu kerjakan. Nih, masing-masing ibu bagikan setiap kelompok. Ya, apa Yani? Ini deskripsi, kami mendapat strukturnya, deskripsinya ditulis semua ya Bu? Ya, paragraf keberapa? Untuk satu teks yang pertama dan teks kedua. Jelas? Iya, silakan kerjakan ya. Kasih Bu. Iya. Ya, kalau deskripsi itu hanya ada yang kita terlihat, misal warna, misalnya ada bentuk, ada yang kita rasa, berarti itu deskripsi. Baik anak-anak ibu semua, waktu diskusi kita sudah berakhir. Saatnya kita presentasi kelompok hasil kerja kamu setiap kelompoknya. Untuk yang pertama, kita akan nyuruh kelompok yang membahas tentang isi dan struktur. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan struktur teks dan isi teks dari 2 teks tersebut. Struktur teks nomor 1 yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Teks kedua isinya yaitu Taman Nasional Baluran merupakan perwakilan ekosistem hutan yang spesifik kering di Pulau Jawa. Demikianlah presentasi kami. Ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, bisa dijelaskan tidak pada paragraf berapa saja itu mengenai penjelasan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaatnya? Kelompok 2 atas pertanyaannya, saya akan menjawab. Teks pertama, air terjun Niagara, pernyataan umum terdapat di paragraf pertama. Deskripsi bagian terdapat di paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Dan deskripsi manfaatnya terdapat di paragraf ke-7. Terima kasih ya, kelompok pertama sudah menyelesaikan presentasinya. Kasih tepuk tangan dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama mengenai kata nomina.
Dalam teks 1 kata nominanya yaitu taman, Jawa, pantai, rawa, tumbuhan, taman, mamalia. Pada teks 2 kata nominanya yaitu air, kaki, kuda, negara, sungai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Air terjun ini memang tidak terlalu tinggi, tetapi air terjun ini sangat lebar dan panjang. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Bahkan kalimat definisi dan deskripsi pada teks 2 mengenai air terjun Niagara, yaitu Niagara adalah air terjun dengan volume air terbesar di dunia. Terima kasih Fatul telah menambahkan hasil diskusi kami. Iya. Terima kasih ya kelompok 3. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Pada kedua teks, lebih banyak terdapat kalimat kompleks dibandingkan kalimat simpleks. Pertama, tumbuhan di Taman Nasional ini sebanyak 444 jenis. Untuk kalimat kompleks pada teks 1 yaitu Widoro Bukol, Nimba, dan Tilam merupakan yang mampu beradaptasi dalam kondisi yang sangat kering. Alhamdulillah ya udah selesai presentasi kelompok kamu semua. Kalian semua hebat-hebat, udah aktif. Ibu beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik anak-anak ibu semua, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Ya, silakan. Kalimat deskripsi mencirikan laporan berdasarkan ciri-ciri yang terlihat, baik berupa warna, bentuk, ukuran. Ya, silakan. Kalimat definisi ditandai dengan adanya pengertian, menggunakan kata adalah, ialah, merupakan, yaitu. Kalimat definisi bisa dibalik susunannya dan bisa saling menggantikan. Iya, terima kasih Yani. Baik anak-anak ibu semua, ternyata dapat kita simpulkan dalam laporan hasil observasi itu memuat beberapa kata. Di antaranya kata nomina, verba, afiksasi, ada istilah, ada kalimat definisi, apa lagi? Kalimat deskripsi, ada kalimat simpleks, dan ada kalimat kompleks. Bagus, pintar semua. Apa yang kamu dapat hari ini? Nabila, coba sampaikan Nabila. Baik Bu, terima kasih izin menjawab. Iya, silakan sayang. Jadi dari yang saya rasa setelah kita semua belajar mengenai aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi ini, aspek kebahasaan itu sangat penting Bu untuk kita mengerti. Iya. Agar apa yang nanti akan kita tulis dan kita sampaikan dapat diterima dan mudah dimengerti. Nah, terima kasih ya Nabila. Berarti aspek kebahasaan itu memang penting ya. Iya, silakan Iva. Saya sangat senang belajar hari ini karena sebelum pelajaran dimulai, Ibu telah mengirimkan materi di grup WA sebelumnya dan kemudian Ibu menjelaskan lagi lebih detailnya di sekolah. Ditambah lagi dengan Ibu mengirimkan link video di YouTube mengenai penjelasan kebahasaan teks LHO yang sangat mudah dipahami dan sangat menarik, menambah wawasan kami jadi lebih luas. Oh iya, pintar. Terima kasih ya Iva, 100 untuk kamu. Jadi memang kita harus melakukan pembaruan ya. Belajar itu tidak hanya di kelas. Sebelumnya kita juga bisa belajar di rumah terlebih dahulu, mengulang pelajaran di rumah dulu, baru besoknya kita membahasnya di sekolah bersama-sama dengan guru. Jadi untuk minggu besok jangan lupa kamu mencoba menulis di rumah kira-kira laporan hasil observasi apa yang akan kamu sampaikan. Materinya akan Ibu kirimkan lagi di Google Classroom kita tentang cara-cara menulis laporan hasil observasi dan contoh-contoh laporan hasil observasi. Jangan lupa tetap gunakan aspek kebahasaan laporan hasil observasi yang telah kita pelajari itu seperti apa di dalam teks LHO yang kamu buat. Kamu juga boleh berdiskusi dengan Ibu di grup WA jika ada yang tidak dipahami. Bisa dimengerti anak-anak Ibu? Bisa, bagus. Selanjutnya, Ibu tetap mengingatkan semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Ibu minta kamu silahkan membereskan buku-buku dan alat tulisnya. Kita bersiap-siap untuk pulang. Untuk Zahwan, silahkan kamu pimpin doa penutup pelajaran. Semua siap.
kepercayaan dan agama masing-masing. Mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.